Pernah ada momen ketika kamu pulang kerja, tubuh terasa berat, kepala penuh, lalu tanpa sadar membuka aplikasi bank. Bukan untuk belanja, hanya ingin memastikan apakah semua lelah hari ini benar-benar berubah menjadi sesuatu yang berarti. Angganya ada, tapi rasanya kosong. Capeknya nyata, hasilnya terasa segitu saja. Setiap pagi kamu bangun lebih cepat dari yang kamu mau, menyiapkan diri, menembus macet, menghadapi tuntutan yang datang tanpa jeda. Semua dilakukan dengan harapan sederhana, hidup bisa sedikit lebih tenang. Namun hari demi hari berlalu, ritmenya sama, tekanannya sama, dan rasa cukup itu tidak pernah benar-benar datang. Di kepala muncul suara kecil yang terus bertanya, kenapa usaha sebesar ini rasanya tidak sebanding dengan hasilnya? Kenapa setelah semua energi diberikan, yang tersisa justru kelelahan? Pertanyaan ini sering dipendam karena takut terdengar lemah, takut dianggap kurang bersyukur. Kenyataannya, banyak orang menjalani hari dengan kondisi yang serupa. Kerja keras sudah menjadi rutinitas, bukan lagi pilihan. Istirahat terasa seperti kemewahan, mengeluh terasa seperti kesalahan. Padahal yang dirasakan bukan manja, melainkan lelah yang menumpuk tanpa sempat dilepaskan. Lingkungan sekitar seringkali memperberat perasaan itu. Media sosial dipenuhi pencapaian orang lain, karier yang terlihat melesat, penghasilan yang tampak besar, hidup yang seolah rapi dan selesai. Tanpa sadar, kamu mulai membandingkan, lalu menyimpulkan ada yang kurang dari dirimu. Padahal hidup bukan lomba dengan garis akhir yang sama. Setiap orang membawa beban yang berbeda, tanggung jawab yang tidak pernah setara, dan titik awal yang jarang adil. Namun pikiran tetap saja lelah, karena merasa tertinggal di jalur yang bahkan tidak jelas arahnya. Ada hari-hari ketika kamu tetap tersenyum di luar, tapi kosong di dalam. Bekerja otomatis, berbicara seperlunya, tertawa secukupnya. Semua berjalan, tapi tidak terasa hidup. Yang ada hanya keinginan agar hari ini cepat selesai, meski besok akan dimulai dengan pola yang sama. Jika perasaan ini pernah muncul, ketahuilah satu hal. Kamu tidak aneh, tidak sendirian, dan tidak gagal. Apa yang kamu rasakan adalah reaksi manusiawi dari tekanan yang terlalu lama dipendam. Di sini, kita berhenti sejenak untuk mengakui, memang berat rasanya hidup seperti ini. Capek itu tidak selalu soal fisik. Ada capek yang tidak terlihat, tapi beratnya menetap di kepala. Capek karena harus berpura-pura kuat, berpura-pura baik-baik saja, meski di dalam diri terasa penuh dan sesak. Banyak orang diajarkan untuk terus bersyukur, tanpa diberi ruang untuk jujur. Seolah mengakui lelah berarti tidak tahu terima kasih. Padahal bersyukur dan lelah bisa hadir bersamaan, tanpa saling meniadakan. Tekanan untuk selalu terlihat tahan banting membuat banyak perasaan dikubur dalam-dalam. Tidak ada ruang aman untuk berkata, aku capek. Yang ada hanya tuntutan untuk tetap jalan, tetap produktif, tetap kuat. Budaya kerja sering mengagungkan sibuk sebagai tanda keberhasilan. Semakin lelah, dianggap semakin bernilai. Tanpa sadar, manusia dinilai dari seberapa banyak yang dikorbankan, bukan dari seberapa sehat ia menjalani hidupnya. Saat ingin mengeluh, rasa bersalah datang lebih dulu. Ada suara yang berkata, masih banyak yang hidupnya lebih susah. Akhirnya semua perasaan disimpan, dibandingkan, lalu dianggap tidak pantas untuk dirasakan. Tekanan tidak hanya datang dari pekerjaan, tapi juga dari keluarga dan lingkungan. Harapan untuk membantu, untuk berhasil, untuk tidak mengecewakan, semuanya menumpuk di pundak yang sama. Lelah yang terus ditahan, perlahan berubah menjadi kebiasaan. Bangun dengan rasa berat, tidur dengan pikiran penuh, dan menjalani hari tanpa benar-benar hadir. Semua terasa datar dan berulang. Di titik ini, banyak orang mulai bertanya dalam diam, apakah hidup memang seharusnya seperti ini? Atau ada sesuatu yang salah tapi tidak pernah dibicarakan? Seringkali kegagalan langsung diarahkan ke diri sendiri. Kurang pintar, kurang usaha, kurang sabar.
Padahal tidak semua masalah lahir dari kesalahan pribadi. Ada kondisi yang memang tidak ramah sejak awal. Biaya hidup terus naik, sementara penghasilan berjalan di tempat. Kebutuhan dasar menyerap hampir semua gaji sebelum sempat berubah menjadi rasa aman. Ini bukan keluhan, ini kenyataan yang dihadapi banyak orang. Jam kerja panjang sudah dianggap normal. Upah rendah dianggap wajar. Semua dibungkus dengan narasi kesempatan dan pengalaman, seolah lelah adalah harga yang pantas untuk masa depan yang belum tentu datang. Persaingan kerja semakin ketat, sementara peluang tidak bertambah secepat jumlah pencari kerja. Banyak orang bertahan bukan karena nyaman, tapi karena tidak punya pilihan lain. Pendidikan dan kerja keras sering dijanjikan sebagai jalan keluar, namun realitas tidak selalu berjalan lurus. Ada faktor keberuntungan, koneksi, dan waktu yang tidak bisa dikontrol siapapun. Sistem sering diuntungkan oleh mereka yang terus bertahan meski lelah. Selama roda berputar, kondisi dianggap baik-baik saja. Perasaan individu jarang menjadi perhatian utama. Janji bahwa keadaan akan membaik sering diulang, tanpa kepastian kapan. Harapan itu menjaga orang tetap bertahan, meski tubuh dan pikiran semakin terkuras. Memahami ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Ini tentang menyadari bahwa rasa lelah yang kamu rasakan masuk akal dan tidak selalu harus dipikul sendirian. Tekanan yang terus-menerus perlahan mengubah cara seseorang memandang hidup. Hal-hal yang dulu menarik kini terasa biasa saja. Motivasi memudar tanpa alasan yang jelas. Banyak mimpi mulai dikecilkan, bukan karena tidak ingin, tapi karena takut kecewa. Harapan dipangkas agar rasa sakit lebih mudah dikendalikan. Waktu habis untuk bertahan, bukan berkembang. Hari-hari diisi kewajiban tanpa ruang untuk bertanya apa yang sebenarnya diinginkan. Melihat keberhasilan orang lain memicu perasaan campur aduk. Ada kagum, ada iri, ada rasa bersalah karena tidak bisa ikut senang sepenuhnya. Malam hari sering menjadi waktu paling bising. Pikiran berputar, mempertanyakan pilihan hidup, sambil tubuh meminta istirahat yang tidak kunjung tenang. Berhenti terasa menakutkan, melanjutkan terasa melelahkan. Di tengah-tengah itu, banyak orang terjebak tanpa tahu harus bergerak kemana. Hidup berjalan, tapi rasanya seperti menonton dari kejauhan. Semua dilakukan karena harus, bukan karena ingin. Perasaan ini jarang dibicarakan, tapi sering dirasakan. Diam-diam, banyak orang menjalani hidup dengan beban yang sama. Di titik tertentu, pertanyaan yang lebih dalam mulai muncul. Untuk apa semua usaha ini jika rasanya tidak pernah cukup? Apakah hidup hanya tentang membayar kebutuhan dan mengulang rutinitas? Atau seharusnya ada makna lain yang bisa dirasakan? Kekhawatiran tentang masa depan datang tanpa diundang. Takut stagnan, takut tidak berkembang, takut kehabisan waktu. Ada keinginan untuk pergi jauh, menghilang sebentar dari semua tuntutan. Namun kemanapun pergi, masalah tetap ikut di kepala. Di satu sisi ingin realistis, di sisi lain ingin berharap. Dua hal ini sering bertabrakan dan melelahkan pikiran. Mencari makna di tengah rutinitas bukan hal mudah. Namun pertanyaan itu tetap muncul, menuntut jawaban meski belum siap. Kesadaran bahwa sesuatu perlu berubah mulai terasa. Bukan perubahan besar, tapi kejujuran pada diri sendiri. Tidak semua pertanyaan harus dijawab sekarang. Mengakui bingung pun sudah sebuah langkah. Berhenti sejenak tidak sama dengan menyerah. Ini tentang memberi ruang bernapas pada diri yang terlalu lama dipaksa kuat. Mengakui lelah bukan tanda kegagalan. Justru itu tanda bahwa kamu masih peka terhadap dirimu sendiri. Nilai diri tidak ditentukan oleh angka di rekening atau jabatan di kartu nama. Kamu lebih dari apa yang kamu kerjakan.
Mengizinkan diri untuk istirahat adalah bentuk tanggung jawab, bukan kemalasan. Tubuh dan pikiran punya batas. Saat berhenti sebentar, kamu bisa mendengar kembali suara diri yang lama tertutup bising tuntutan. Pekerjaan adalah bagian dari hidup, bukan seluruh identitas. Memisahkan keduanya membantu menjaga kewarasan. Tenang tidak selalu datang dari solusi besar. Kadang cukup dari jeda yang jujur. Dari keadaan tenang, langkah kecil terasa lebih mungkin untuk diambil. Berhenti sejenak tidak sama dengan menyerah. Ini tentang memberi ruang bernafas pada diri yang terlalu lama dipaksa kuat. Mengakui lelah bukan tanda kegagalan. Justru itu tanda bahwa kamu masih peka terhadap dirimu sendiri. Nilai diri tidak ditentukan oleh angka di rekening atau jabatan di kartu nama. Kamu lebih dari apa yang kamu kerjakan. Mengizinkan diri untuk istirahat adalah bentuk tanggung jawab, bukan kemalasan. Tubuh dan pikiran punya batas. Saat berhenti sebentar, kamu bisa mendengar kembali suara diri yang lama tertutup bising tuntutan. Pekerjaan adalah bagian dari hidup, bukan seluruh identitas. Memisahkan keduanya membantu menjaga kewarasan. Tenang tidak selalu datang dari solusi besar. Kadang cukup dari jeda yang jujur. Dari keadaan tenang, langkah kecil terasa lebih mungkin untuk diambil.